Pesawat CN235 adalah pesawat sayap tetap penganut konsep high wing yang didesain dan dikembangkan oleh AirTech sejak 1980. AirTech yang bermarkas di Spanyol dan dipimpin oleh Dr. B.J. Habibie merupakan firma joint venture antara CASA Spanyol dan IPTN Indonesia untuk mengembangkan pesawat regional sekaligus pesawat transport militer. Dalam perkembangannya, CN235 yang telah dipakai oleh maskapai penerbangan sipil dan angkatan bersenjata di 30 negara ini berkembang dengan mempunyai versi maritime, patrol aircraft, dan gunship. Bagi Indonesia, CN235 adalah kurva bagi negeri ini untuk belajar mendesain dan mengembangkan pesawat baru mulai dari clean sheet. Purwarupa CN235 produksi IPTN yang menyandang registrasi PKXNC terbang perdana pada 30 Desember 1983. Pesawat yang dapat mengudara berkat engine buatan General Electric ini mendapat sertifikasi FAR Part 25 CASR Part 25 ini pada 1986 dan mulai memasuki masa dinas pada 1988. Merpati Nusantara Airlines merupakan salah satu operator CN235-10. Berdasarkan CASR 121, di mana BUMN ini membeli 15 unit CN235 dari IPTN. Akuisisi CN235-10 oleh firma yang pernah dipimpin oleh RAJ Luminta ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap program CN235. Walaupun pesawat yang mengadopsi landing gear buatan Messier Bugatti ini dirancang untuk dioperasikan oleh maskapai penerbangan komersial, khususnya pemegang CASR 121, akan tetapi kenyataannya CN235 lebih banyak diterbangkan oleh militer daripada firma sipil. Sesuai dengan kesepakatan antara CASA dan IPTN, produksi CN235 dilaksanakan di San Pablo Xavier, Spanyol, dan Bandung, Indonesia. Baik CASA yang kini telah menjadi bagian dari Airbus Defence and Security dan IPTN yang sudah berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia mengembangkan sendiri versi CN235 sebagai turunan dari DAS-10 seperti DAS-110 dan DAS-220 yang merupakan kode CN235 yang dibuat oleh Indonesia. Pada 18 November 2021, melalui kontrak akuisisi 2 A400M antara Indonesia dan Airbus Defence and Security, pihak yang terakhir disebut setuju untuk memberikan autonomous ride CN235 kepada PT Dirgantara Indonesia. Lewat kesepakatan tersebut, CN235 di dunia hanya akan diproduksi di Bandung. Meskipun Airbus tetap akan mendapatkan porsinya dari setiap penjualan pesawat yang pernah mengalami kecelakaan di Lanut Gorda pada 22 Mei 1997. Muatan kemudian melintang menganjal pintu dan pesawat semakin mendongak kehilangan gaya angkat. Pesawat turun, Erwin sekuat tenaga melakukan pitch down manuver dengan keinginan merecovery pesawat, tapi ketinggian tidak cukup sehingga dia menubruk tanah. Suatu peristiwa yang tidak kami bayangkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, PT Dirgantara Indonesia mulai melakukan modernisasi CN235 buatannya. Sejauh ini firma yang dirintis oleh Nurtanio ini telah mengganti sistem avionik dan autopilot CN235 buatan Collins Aerospace dengan produk serupa yang lebih maju keluaran Genesis Aerosystems. Aplikasi produk Genesis Aerosystems telah dimulai pada N70 pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Laut. Pesawat hasil modernisasi avionik dan autopilot tersebut oleh PT Dirgantara Indonesia dinamai dengan CN235 Next Generation. Apabila dihitung sejak terbang perdana pada penghujung tahun 1983, pesawat yang memakai blade buatan Hamilton Sandstrand ini telah mengudara 39 tahun. Dengan mempertimbangkan potensi pasar ke depan, setidaknya CN235 masih akan terus diproduksi minimal 15 tahun dari sekarang. Diperkirakan pada 2050, populasi CN235 masih akan meramaikan ruang udara dunia, walaupun jumlahnya tidak banyak. Pertanyaannya adalah, apakah PT Dirgantara Indonesia sebagai original equipment manufacturer CN235 masih akan terus berpuas diri dengan pesawat yang radar cuacanya buatan Collins Aerospace ini?
Sampai sekarang BUMN Dirgantara ini belum terdengar memiliki rencana pada sekitar tahun 2040 untuk mengembangkan clean sheet desain pengganti CN235. Padahal perusahaan ini harus menyiapkan rencana lanjutan untuk mempertahankan diri sebagai pemain pada pasar sekelas CN235, baik untuk pasar sipil maupun militer. Rencana pengembangan N245 tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai pengganti CN235, khususnya untuk pasar pesawat militer, sebab N245 dirancang tidak mempunyai rem door layaknya CN235. Sehingga wahana terbang tersebut kalau suatu saat nanti terwujud tidak akan memiliki versi military transport. Apakah pada era sekitar tahun 2040 PT Dirgantara Indonesia masih akan memproduksi pesawat angkut militer sebagai kelanjutan dari CN235? Masih ada masa sekitar 7 tahun untuk menyusun rencana ke depan bagi pasar militer. Harus diingat bahwa mengembangkan pesawat terbang dari clean sheet design setidaknya membutuhkan waktu 10 tahun dari desain di komputer hingga keluar dari lini produksi. Saat ini pabrik pesawat terbang ini masih kesulitan memasarkan N219 yang beberapa tahun lalu oleh banyak pihak dipuja-puji sebagai pesawat pengganti DHC-6 Twin Otter asal Kanada. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.